Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas komik Jujutsu Kaisen pertama yang terbit di tahun 2024 ini ya, yaitu ada Jujutsu Kaisen volume 13. Nah, kira-kira cerita apa saja sih yang ada di volume terbaru kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komik Jujutsu Kaisen volume 13. Untuk cover depannya seperti ini. Ada Jujutsu Kaisen volume 13, judulnya adalah Insiden Shibuya Petir. Untuk gambar karakternya sendiri adalah Pak Kusakabe ya, salah satu shaman tingkat 1 yang sebenarnya kuat, tapi dia itu kayak males ataupun takut terlibat dalam pertarungan ya. Untuk backgroundnya sendiri ada gambar bulan karena ini berkaitan dengan teknik kutukan Pak Kusakabe itu sendiri ya teman-teman. Oke, untuk spine-nya seperti ini. Untuk belakangnya seperti ini. Ada sinopsis. Dagon berubah menjadi jurei yang menakutkan. Serangan energi kutukan yang tak ada habisnya pun membanjiri Naobito, Maki, dan Nanami. Di sisi lain, sekelompok Jushoshi yang mengabdikan diri pada Geto berusaha untuk mendapatkan kembali tubuh Geto dengan membangkitkan sosok yang paling keji. Itu dia untuk sinopsis kali ini yang semakin seru ya. Untuk harganya masih 40.000 di Pulau Jawa. Semoga nggak naik sampai tamat nanti ya teman-teman, biar murah gitu kan. Nah, untuk Jujutsu Kaisen volume 13 ini kemarin resmi terbit tanggal 17 Januari 2024. Dan pada tanggal 10 sampai 17 Januari, pihak Elx Media Komputindo mengadakan special offer berbonus poster ya. Tapi aku nggak ikut pre-order karena posternya masih sama dengan bonus yang volume 8 sama volume 12 kemarin. Jadi takut dapet yang sama kan nggak seru gitu ya. Nah, yang paling kerennya lagi, komik Jujutsu Kaisen ini merupakan judul terlaris nomor 2 dalam penjualan komik Elx Media Komputindo di tahun 2023 kemarin nih teman-teman. Jadi itu keren banget ya. Dan itu membuktikan bahwa fans JJK Indonesia itu selain loyal, juga royal ya, karena mau membeli komik versi cetaknya untuk mensupport GG Akutami Sensei ya teman-teman. Jadi selamat untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Seperti biasa di halaman pertama ada undang-undang tentang hak cipta, tahun terbit, lalu masuk ke kontennya. Jujutsu Kaisen 13 Insiden Shibuya Petir. Kemudian ada pengenalan karakter, dan juga daftar isi. Nah, untuk volume 13 ini terdiri dari 9 chapter, dari chapter 107 sampai ke 115 dan terdiri dari 189 halaman. Untuk judulnya kalian bisa baca karena sama semua ya, dari Insiden Shibuya 25 sampai ke 33. Untuk ceritanya sendiri masih melanjutkan di Insiden Shibuya yang semakin memanas. Di sini ada color spread yang bakal keren banget kalau dijadikan bonus pre-order besok nih teman-teman, suatu saat nanti semoga ya. Jadikan poster atau apa gitu. Mari kita usulkan ke Elx Media Komputindo teman-teman. Biar dijadikan bonus pre-order, ini keren banget sih. Karena rame ya. Oke, nah untuk pertarungan sendiri dibuka oleh Dagon melawan Naobito Zenin, Maki Zenin, dan juga Nanami. Yang ini kewalahan banget karena si Dagon ini merupakan jurei tingkat tinggi yang sudah kuat banget. Bahkan sudah dikeroyok oleh Naobito, Maki, dan Nanami tetap nggak bisa dikalahin. Bahkan saking kuatnya dia itu sudah bisa membuka ekspansi domain ya teman-teman. Semakin tidak terkalahkan. Sampai-sampai si kakek Zenin ini kehilangan lengan kanannya. Saking kuatnya si Dagon teman-teman. Ini waktu di animenya keren banget sih. Apalagi waktu si Dagon membuka ekspansi domain karena pemandangannya pantai gitu ya teman-teman. Nah ini cerah banget kalau di animenya, teman-teman. Semakin tidak terkalahkan karena sudah masuk ke ekspansi domain. Yang animenya kalau nggak salah episode 10 ke atas deh. Udah lewat jauh yang animenya. Nah, untungnya si Toji Zenin itu tiba-tiba masuk ke dalam domain expansionnya si Dagon ini ya, teman-teman. Yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi mereka berempat nih. Si Naobito, Maki, Megumi, dan juga Nanami ya teman-teman. Tapi sayangnya si Toji ini kesadarannya tidak 100% ya. Dia hanya mengandalkan insting membunuh orang ataupun ya siapa saja yang paling kuat di antara mereka berlima ya, yaitu si Dagon. Untungnya si Dagon itu paling kuat. Kalau enggak,
yang lainnya bakal dibunuh ini. Alhasil si Dagon dikalahkan oleh Toji Zenin ya teman-teman. Bener-bener dihajar habis-habisan tanpa ampun. Nah, di sini ada halaman berwarna lagi nih teman-teman yang kayaknya bakal keren juga kalau dijadikan bonus pre-order berikutnya ya teman-teman. Mari kita usulkan lagi ke Alex Media Komputindo agar dijadikan bonus pre-order, entah itu postcard, poster, atau apapun lah. Ini kayaknya kerennya bakal ada Toji sama Megumi, bapak dan anak yang banyak fansnya sih, kalau aku bilang. Oke, nah setelah si Toji mengalahkan Dagon, dia itu nanti bakal ngelawan si Megumi ya, anaknya sendiri. Oke, untuk lengkapnya kalian baca sendiri lah ya. Nah, di sini nanti Sukuna muncul teman-teman setelah si Itadori ini tanpa sadar dikasih makan 11 jari ya totalnya. Pertama 1, terus ditambah 10 sama si Jogo. Nanti Sukuna bangkit. Nih, dipaksa makan jari Sukuna. Waktu dia nggak sadar habis ngelawan si siapa itu ya? Choso ya. Ini dia nanti bangkit Sukunanya teman-teman. Ini keren banget sih di animenya. Bener-bener mencekam ya, terutama bagi mereka bertiga. Karena nyawanya pasti terancam kalau si Sukuna bertindak nantinya teman-teman. Ini pala si Jogo sampai kepotong gitu karena dia cuma berjongkok, berlutut ya, bukan berjongkok. Sedangkan dua lainnya sampai sujud gitu teman-teman. Nah, dua orang ini tuh pengikut Geto ya, waktu Geto hidup dulu. Waktu di Jujutsu Kaisen Volume 0 dia muncul juga ya, mereka berdua. Tapi sayang dibunuh sama Sukuna. Ini cukup brutal ya teman-teman. Nah, ini dia Pak Kusakabe akhirnya muncul yang jadi cover volume 13 ini. Sebenarnya dia nggak terlalu itu ya, berandil besar di volume 13 ini, tapi nggak tahu kenapa dia jadikan cover teman-teman. Ini dia teknik kutukannya. Shinkagiryu Iai Yuzuki, menghunus pedang bulan senja. Nah, itu dia kenapa di covernya ada gambar bulan ya teman-teman. Karena berkaitan dengan teknik kutukannya. Gak sabar pengen lihat aksi dia di kemudian hari. Oke, nanti dia ketemu Sukuna nih teman-teman. Waktu Sukuna melawan Jogo. Nanti Jogo kasihan banget sih. Lawannya kuat-kuat semua. Si Jogo bener-bener dihajar habis-habisan teman-teman. Nanti sampai selesai volume 13 masih ini ya, pertarungan antara Sukuna melawan Jogo. Yang bahkan nanti bakal bersambung ke volume 14 teman-teman. Oke, untuk cetakannya sendiri sih secara keseluruhan bagus. Marginnya aman, terjemahannya aman, cuma kurang di tinta ya beberapa halaman. Nggak banyak sih, cuma beberapa doang. Yang tintanya agak kurang, walaupun nggak terlalu kelihatan sih, tapi tetap kerasa karena Jujutsu Kaisen ini salah satu komik yang tintanya tebel teman-teman. Banyak pakai warna hitam. Jadi lumayan kerasa sih kalau dilihat langsung. Kalau ada yang kurang sedikit saja gitu ya. Tapi nggak terlalu masalah sih. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa dibahas di komik Jujutsu Kaisen volume 13 kali ini. Oke lah, itu dia review komik Jujutsu Kaisen volume 13 kali ini yang ceritanya semakin seru dan semakin panas ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.